Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Sehat Ustaz. Ini Ustaz, Anak muda ini. ada yang mau ditanya Ustaz. Apa itu? Ini kan nanti malam mau tarawih Ustaz. Hmm. Jadi ada yang bilang bahwasanya ini karena ada wabah pandemi ini kan. Jadi ada yang mengusulkan kunut nazilah. Kunut nazilah di sholat witir itu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Apakah dibaca juga di waktu witir kan gitu? Yang kedua Ustaz, di dalam sholat berjamaah itu kan dianjurkan untuk kunut nazilah juga. Bagaimana dengan sholat asar dan sholat zuhur? Itu kan bacaannya sir kan Ustaz. Apakah bacaannya disirkan juga? Itu aja Ustaz. Coba dijelaskan Ustaz. Gini. Kunut nazilah itu dalam kitab Majmu' Syara' al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kalangan mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi sendiri menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 pendapat yang berkaitan dengan kunut nazilah ini. Tetapi pendapat yang paling masyhur itu adalah bahwa kunut nazilah ini disunahkan dibaca ketika umat Islam itu mengalami ketakutan, paceklik, musibah, wabah gitu ya. Maka dianjurkan untuk dibaca kunut nazilah. Tetapi kunut nazilah ini disyariatkannya itu hanya pada sholat 5 waktu saja. Berarti sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak lebih dari itu. Oleh sebab itu, tidak ada kunut nazilah pada waktu sholat witir. Hanya saja, dalam mazhab Asy-Syafi'i, di bulan Ramadan itu, 15 hari terakhir, itu disunahkan membaca witir pada waktu, disunahkan membaca kunut pada waktu witir. Oleh sebab itu, melihat kepada definisi asal, kunut itu kan bisa berarti sholat, ibadah, diam, lama berdiri, dan doa. Kalau menurut Az-Zujaj mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa kunut itu artinya adalah berdoa itu lebih kuat. Begitu juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Jadi artinya adalah bahwa kunut yang dilakukan di waktu 15 terakhir setelah tarawih pada waktu witir, itu ya bisa saja disisipkan kunut nazilah di sana, tetapi tetap namanya kunut ya. Ya tidak dikatakan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu ya hanya dilakukan pada waktu 5 waktu. Dan di sholat 5 waktu ini kan ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh begitu ya. Di antara 5 waktu ini kan keadaan sholatnya semua tidak sama. Ada yang dia dibaca secara jahar ketika berjamaah, ada yang dia dibaca sir ketika berjamaah. Ketika sholat berjamaah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Raudhatul Thalibin pada juz 1 halaman 454-455. Itu beliau menjelaskan bahwa berkaitan dengan volume ketika membaca kunut nazilah itu, kalau dia sholat sendirian, dia tetap sunnah membaca kunut nazilah, tapi kalau dia membaca pada waktu sholat zuhur maupun sholat asar, ya bacanya sir, karena sholat zuhur dan sholat asar itu dibaca secara sir. Tapi kalau seandainya dia menjadi seorang imam, di 5 waktu ini dibaca secara jahar ya, walaupun dia sholatnya adalah sholat sir, seperti zuhur dan asar. Jadi ketika dia posisinya sebagai seorang imam, maka dia membacanya secara jahar ya. Walaupun mungkin saya belum menemu rujukannya, ada yang membacanya secara sir. Tapi dari kitab Raudhatul Thalibin ditulis oleh Imam An-Nawawi ini pada juz 1 dikatakan bahwa dibaca jahar walaupun dia sholatnya sir. Kalau dia jadi imam. Tapi kalau dia sholat sendirian, maka dia dibaca secara sir kalau sendirian. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang saya pahami. Gitu aja Ustaz ya. Okay. Terima kasih Ustaz ya. Yo. Pertanyaannya Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.